Hola, salam fans Garuda. Salam sehat panjang umur sekeluarga untuk teman-teman di sana dan tak lupa wajib hukumnya kita biasakan mengucap salam makan pagi untuk para tetangga di seberang sana yang hanya dengan satu-satunya warisan budaya tak benda hasil giveaway dari UNESCO dengan maksud mereka supaya nggak lagi ngerecokin budaya orang. Pada konten kali ini kita akan sedikit membahas yang agak berbeda dari biasanya. Yang mana kalau di konten-konten sebelumnya kita fokus membahas sepak bola, kali ini kita agak geser sedikit ke futsal. Timnas futsal Indonesia yang saat ini menduduki peringkat keempat Asia dan ke-32 dunia telah ditunjuk oleh AFC sebagai tuan rumah putaran final Piala Asia 2026. Yang mana turnamen ini akan diselenggarakan pada 27 Januari hingga 7 Februari 2026 mendatang. Untuk itu di mana-mana yang namanya host udah pasti lolos langsung ya. Jadi nggak usah ditanya lagi kita ada di mana. Nah, yang perlu diingat di sini adalah dari 31 negara peserta kualifikasi Piala Asia, hanya akan ada 16 negara saja yang berhak lolos ke putaran final. Untuk itu ada 8 negara yang telah dipilih sebagai tuan rumah kualifikasi terpusat dengan pot berdasarkan update FIFA ranking terakhir. Dari 8 negara itu yang mengajukan sebagai tuan rumah dan terpilih ialah Thailand, Kuwait, Tajikistan, Kirgistan, Saudi Arabia, Myanmar, Malaysia, dan juga China. Sementara untuk jadwal kualifikasinya itu sendiri hanya akan berlangsung selama 4 hari, yaitu di tanggal 20 hingga 24 September 2025. Dari hasil 31 negara yang di-drawing telah terbagi dari grup A, grup B, grup C, grup D, grup E, grup F, grup G, dan grup H. Di grup A ada Kuwait, Australia, Mongolia, dan India. Sementara di grup B ada Thailand, Korea, Bahrain, dan Brunei. Lalu di grup C ada Jepang, Tajikistan, Makau, dan Kamboja. Di grup D-nya ada Irak, Saudi Arabia, Taiwan, dan juga Pakistan. Kemudian di grup E ada Vietnam, Lebanon, China, dan Hong Kong. Disusul grup F ada Uzbekistan, Kirgistan, Timor Leste, dan Palestina. Nah, ini di grup G ada raja terakhir Iran, Malaysia, kemudian Uni Emirat Arab, dan Bangladesh. Baru di grup H hanya ada 3 tim, yaitu Afghanistan, Myanmar, dan Maladewa. Nah, melihat hasil drawing seperti ini, mari kita lihat reaksi dan komentar dari netizen seberang maupun warga plus 62 yang akan senantiasa menghibur dan menemani akhir pekan kita. Sementara kita awali dulu dari reaksi dan komentar warga seberang, baru setelah itu dari warga kita. Ya, saking minim literasinya diakibatkan spek otaknya yang tidak memenuhi standar, rupanya ada beberapa bani buta huruf yang masih aja mempertanyakan di mana keberadaan kita. Persis kayak komen-komen berikut ini. Min, mana Netherlands tim Z? Tak ada King Indo ke? PKWK, negara PW nggak ada katanya. Tapi emang dasar kulit mukanya ini setebal kulit badak. Jadi yang penting komen dulu. Dia masih aja nanya, Indo tak diundang? Gini amat ya jadi tetangga. Sampai-sampai dikasih screenshotan sama netizen kita. Nah, biar lebih jelas buat ngasih paham orang yang nggak bisa baca, kita kasih tahu lah. Iya, tak diundang, karena kamu yang mengundang. Jajaja, lolos dikarenakan tuan rumah je, katanya. Netizen kita coba bales. Muka gelap gak bisa baca. Nah, makanya dia jawab begini. Indonesia ke lawan tuh. Malas betul nak baca. Main agak-agak je nih. Nah, di sini netizennya pun terpecah dua ya. Ada yang realistis, ada yang tetap pada kewahamannya. Nah, kalau yang realistis ini adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti perkembangan futsal dari tim sebelah. Nah, sementara yang waham-waham ini adalah tipikal fans FOMO atau fans kardus cabang sana lah. Ciri-cirinya kalau yang FOMO dan kardus ini dia tanpa harus ngeliat kualitas lawan, dia udah kepalang pede duluan. Kayak komen-komen kayak gini nih misalnya nih. Dengan PD-nya dia bilang, Tahnia standing on easy group katanya. Belasah aja siapapun yang lawan HM. Ini baru tim Malaysia, sokong anak jadi tempatan. Malaysia boleh. Boleh tuh di sana maksudnya bisa. Itu yang kardus. Nah, kalau yang realistis, fans sejatinya udah ngeper duluan begitu ngelihat dia segrup sama siapa. Makanya pada bilang begini, lihat hasil futsal, satu pun tak ada menang. Bungkus awal lah nampaknya, lawan pun dengan Iran. Squad macam tim hoki juga nih. Futsal nih biasa bungkus awal, kalau boleh pergi jauh kira rezeki. Bungkus awal tuh maksudnya kalau di sini angkat koper duluan. Main futsal jangan banyak gaya, jangan pegang bola lama, cukup 3. Saat bola dekat kaki, lepas tuh passing. Jangan acah-acah nak gelecek. Gelecek tuh maksudnya kebanyakan gocek ya. Lepas tuh bola lepas dan tak nak kejar balik. Lah, bukannya emang kayak gitu DNA anak jadi tempatan yang sebenar. Kalau udah kehilangan bola ya malas ngejar balik. Karena pada sejatinya korang nih memang tidak dirancang untuk berkompetisi, tapi untuk dilayani.
Memang spek kayak orang ini cocoknya cuma terima subsidi. Karena emang speknya nggak ngangkat kalau dibuat adu mekanik di berbagai kompetisi. Nah, buat orang yang objektif, ada yang speak up kayak gini. Yang paling menarik dianggap kelakar. Juru latih Malaytes dari Thailand. Memang melingkuplah in futsal. Memang melingkuplah futsal Arab Jada. Nah, kalau tadi reaksi dari tetangga seberang, sekarang kita lihat kelakuan warga plus 62. Mereka berkomentar kayak gini. Final standing grup G. 1 Iran, 2 OAE, 3 Malaytes B, 4 Malaytes A. Nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Satu negara, 2 timnas futsal. 2 timnas futsal gak tuh? Malaytes, kenapa satu grup dengan saudara sealiran? Emang jodoh ya, padahal udah dikocok acak. Tetap aja ketemu soulmate Jepang ijo. Satu grup sama negara keturunan. Kemanapun perginya, saudara harus selalu bersama, kekal selamanya. Saudara serumpun tiada berpisah. Duel serumpun dan senenek moyang. Latina, tolong kami. Bang Laad dan Bang Labe in the group G. Segrup sama Iran. Iran dan UAE, kalian tahu kan harus ngapain kedua serumpun yang itu? Satu grup dengan Iran. Siap jadi lauk sudah. Nah, meski Malaytes ini diuntungkan sebagai tuan rumah di kualifikasi yang artinya mereka didukung di rumah sendiri, tapi tetap aja kalau harus ketemu raja terakhir baru di fase kualifikasi, jangan harap bisa lolos kemari. Jir, satu grup sama King of Asia Futsal. Kalau pakai pemain inti auto dibantai sama Iran dah tuh si Jiran. Tapi nggak juga, karena emang udah bosen juara ya. Karena mereka ini pemegang titel terbanyak, bisa jadi mereka melakukan rotasi di setiap eventnya. Ya, itu kan pernah juga terbukti di Piala Asia sebelumnya. Setelah kemarin mereka juara, sebelumnya tuh mereka sempat gagal juara loh. Itu karena apa? Mereka melakukan rotasi, nggak pakai squad inti. Tapi begitu mereka pakai squad inti lagi, baru juara terus. Tapi sekalipun mereka tidak menurunkan skuad inti pun, Iran tetaplah Iran. Karena kaliber mereka ini adalah papan atas Piala Dunia, bukan lagi kelas Asia. Di mana saat ini mereka menempati peringkat pertama di Asia dan peringkat 7 dunia. Lihat aja di hasil tabelnya itu ya. Dari 17 perhelatan ini digelar, hanya ada 2 negara yang sukses menjuarai turnamen ini. 4 diantaranya berhasil diambil oleh Jepang. Dan 13 sisanya Iran yang sapu bersih semuanya. Ya, bukannya mau nakut-nakutin. Ini tim kalau mainnya serius dan nggak melakukan rotasi, wah bisa 2 digit skornya, seriusan. Kalau nggak percaya, lihat aja mereka udah kebobolan berapa sama tim-tim yang ada di table ini. Sama Indonesia, mereka udah minus 11. Sama Iran, minus 58. Nah, tim seperti inilah yang akan menghalangi jalan Malaytes menuju kemari. Makanya nggak heran netizen kita bilang, selesai dah tuh Malaytes. Ketemu raja terakhir. Sehat-sehat dah yang segrup sama Iran. Raja futsal bisa 2 digit skornya. Baiklah, segini dulu video dari saya. Dan tak lupa kita mengingatkan bahwa berhati-hatilah untuk para saudara kita yang ingin bekerja ke luar negeri, di mana jangan memilih tempat yang sekiranya membahayakan keselamatan kita. Sebab tak ada uang yang lebih berharga dari nyawa. Karena itu jagalah keselamatan kita, karena ada yang menunggu kita pulang selamat sampai ke rumah. Sehat-sehat untuk para saudaraku semua. Dan buat para teman-teman yang menyukai counter seperti ini, silahkan bantu push like-nya. Dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, supaya nggak ketinggalan update terbaru dari channel Fans Garuda. Dan jangan lupa berikan keikhlasan super thanks-nya agar admin lebih semangat lagi dalam membuat counter seperti ini. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini sampai habis. Sehat-sehat sekeluarga semua di sana, dan seperti biasa, di bawah, all see you in next video.